Pada kesempatan kali ini kita baru saja sebenarnya membahas masalah pembiayaan kesehatan pada tahun 2015 dan kemungkinan nanti tahun 2016. Untuk kali ini Divisi Public Health dari Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran UGM mencoba menyajikan apa yang sebenarnya yang sudah kita lakukan tahun 2015 dan kemudian apa yang akan kita lakukan tahun 2016. Isi presentasi yang akan kita sampaikan, pertama pendahuluan, kemudian ada refleksi tahun 2015, kejadian menarik terkait pembiayaan kesehatan selama tahun 2015, dan kemudian outlook 2016 pembiayaan kesehatan di 4 hal: pembiayaan di pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPJS kesehatan, kemudian out of pocket. Kemudian ada tantangan dan peluang tahun 2016. Kalau kita lihat kerangka kebijakan JKN, kita melihat kerangka besarnya yaitu sistem pembiayaan kesehatan secara garis besar. Jadi kita lihat di tiga dimensi ini. Jadi ada pooling atau penarikan dana. Kemudian untuk pengumpulan dananya sendiri ini ada di BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan maupun kementerian lain, dan kemudian ada di dana masyarakat juga. Kemudian ada pemberian pelayanan kesehatan ini yang sekarang terjadi di provider kesehatan maupun di BPJS Kesehatan sendiri maupun di Kementerian Kesehatan dengan program-program kesehatan. Yang sekarang terjadi adalah sebagian besar pada pembiayaan kesehatan di era JKN ini, dan kita belum menyasar ke banyak hal ya, ke banyak hal. Artinya memang beberapa sudah ada, cuman belum begitu bagus atau belum mengarah ke optimalisasi. Kemudian pendahuluan di era Jokowi ini yang presiden baru, ada beberapa hal yang mengalami perubahan, terutama terkait dengan kenaikan anggaran kesehatan tahun 2016 ini, yaitu sebesar 5% dari APBN. Kemudian di era JKN kita sudah melampaui 2 tahun berjalannya jaminan kesehatan nasional, dan kita melihat juga ada pendanaan program UKM dan UKP. Ini juga melihat laporan hasil dari beberapa penelitian yang sudah kita lakukan terkait dengan misalkan dana POK yang tahun 2016 ini sudah beralih dari mekanisme tugas pembantuan ke arah dana alokasi khusus yang masuk ke pemerintah daerah. Kemudian kesiapan layanan primer dalam rangka JKN ini juga kita lihat juga, karena beberapa penelitian yang kita lakukan memang belum mengarah ke pemerataan maupun dari sisi SDM kesehatan. Kemudian kelangsungan sistem pembiayaan JKN ini juga kita tahu dari beberapa media juga memperlihatkan kalau penyelenggaraan 1 tahun sudah defisit berapa, kemudian 2 tahun defisit berapa, dan kemungkinan tahun ketiga ini juga akan mengalami defisit kemungkinan. Tapi ini kita akan lihat apakah itu betul-betul terjadi atau tidak. Kita lihat serangkaian refleksi tahun 2015 bahwa kalau di era JKN kepesertaan selalu meningkat. Ini yang tren yang kita dapatkan dari presentasi BPJS ya. Jadi semakin bulan atau dari tahun ke tahun malah semakin ada. Ini betul sekali, karena cakupan tahun 2019 kemungkinan akan tercapai. Tapi apakah benar itu akan tercapai secara keseluruhan, tidak hanya kepesertaan ya. Kalau kita lihat bahwa di era JKN BPJS Kesehatan juga mengalami defisit secara operasional maupun defisit yang lain. Tapi ini karena memang secara publikasi memang belum lebih jelas dijelaskan ya seberapa jauh defisitnya. Dan kalau kita lihat data di media ada 3,3 triliun tahun 2014, tahun 2015 sudah 5,8 triliun, kemungkinan tahun 2016 mencapai hampir 7 triliun. Ini yang akan terjadi apakah, dan pertanyaannya mengapa terjadi defisit ini yang mungkin perlu kita cari, dan mari bersama-sama lihat kemungkinannya.
pertama dari revenue collection dan average selection. Ini dua hal ini menarik karena dari pembahasan tadi pagi Prof. Laksono bahwa kenaikan iuran PPI sudah diimplementasikan tahun 2016 dengan Rp23.000 ya, atau Rp23.500. Dan ini mungkin akan disusul dengan kenaikan iuran untuk non mandiri. PPI mandiri ya, peserta mandiri. Jadi kenaikan ini apakah juga akan diperhitungkan akan menutup defisit tahun 2016. Nah, ini yang harusnya sudah bisa diperhitungkan oleh teman-teman di BPJS Kesehatan. Kemudian average selection ini juga sudah diberlakukan dengan waktu tunggu yang beberapa waktu lalu sudah diberlakukan. Ini apakah sudah diteliti atau dievaluasi? Apakah itu juga sudah menurunkan pola pelayanan ataupun pola pembayaran atau yang terpengaruh dengan defisit. Kemudian ada istilahnya COP ya, Cap Benefit Package, ini juga perlu pembatasan mungkin. Kemudian ada cost effectiveness yang mulai beberapa bulan lalu mulai digalakkan lebih intens, artinya ada penilaian tertentu terhadap efektivitas pelayanan. Kemudian sistem rujukan berjenjang, ada yang di penelitian kita kapitasi memang rujukannya membaik, artinya ada perbaikan atau pola rujukan yang membaik di puskesmas. Cuman ketika lihat di klinik swasta ini juga kita lihat pola rujukannya juga banyak. Artinya kalau kita lihat di klinik swasta yang banyak di sana adalah non PPI mandiri. Kemudian efektivitas program UKM ini yang belum berjalan dengan optimal, artinya memang ketika dana JKN ini naik tidak diikuti dengan kenaikan anggaran di UKM, walaupun di beberapa tempat memang sudah bagus secara optimal naik. Ini yang perlu dioptimalisasikan. Kemudian implementasi sistem kapitasi dan utilisasi dana oleh FKTP. Ini juga hasil dari penelitian kita bahwa sistem kapitasi sebenarnya memperbaiki kinerja puskesmas, tapi dengan beberapa isu-isu tentang kapitasi yang kemudian dikaitkan dengan regulasi kebijakan ini yang akhirnya puskesmas pun kemudian kembali ke pesimis. Artinya ketika puskesmas menerima peraturan yang ketat tentang kapitasi, tidak dikembalikan lagi dengan fasilitas atau prasarana yang ditunjang dari pemerintah daerah. Kita lihat bahwa dari APBN ada peningkatan yang jelas dari BPJS Kesehatan. Dari non PPI Askes juga mungkin meningkat juga kepesertaannya. Kemudian di non PPI Mandiri juga diperkirakan meningkat. Ini yang akan kita lihat apakah dari peningkatan itu akan menutup biaya-biaya klaim terutama di rumah sakit yang tidak punya batas atas klaim. Jadinya regulasinya adalah memang apakah harus ada pembatasan di rumah sakit tertentu yang dimana klaimnya mungkin sudah mencapai maksimum, seperti halnya kalau pemberlakuan klaim pada asuransi swasta. Begitu juga dengan FKTP. Ini kapitasinya juga merata, artinya dipukul rata semua daerah ya. Walaupun kepesertaannya ada yang sedikit, ada yang banyak, mungkin di perbatasan juga perlu dievaluasi lagi karena mungkin lintas batas juga mempengaruhi dari cakupan FKTP. Kemudian ada dana-dana dari Kementerian Kesehatan ini juga meningkat tajam, artinya memang dana-dana program selain dana PPI, meskipun kalau kita lihat di Kementerian Kesehatan dana PPI ini meningkat karena iuran PPI karena masih include di dana kementerian, tapi kalau kita lihat dana-dana program juga ikut meningkat. Padahal kalau kita lihat dari penyerapan beberapa tahun yang lalu tidak 100% terjadi penyerapan di Kementerian Kesehatan. Dengan peningkatan dana ini bagaimana situasinya di Kementerian Kesehatan, termasuk kementerian terkait dengan kesehatan? Apakah koordinasi lintas sektor di
di antar lembaga kementerian ini sudah terjadi. Jadinya siapa yang sebenarnya bisa mempengaruhi lintas sektor itu untuk bersama-sama untuk mendanai atau terlibat dalam pembangunan kesehatan. Kemudian ke arah pemerintah daerah dengan kenaikan anggaran 5% APBN, apakah juga mencapai sesuai dengan undang-undang kesehatan, meningkat 10%-nya. Kemudian asuransi swasta ini juga mulai dengan pemasarannya yang begitu ketat, ini juga ikut menyumbang di pelayanan kesehatan, pembangunan kesehatan. Kemudian out of pocket ini juga dipertanyakan lagi apakah masih dengan era JKN ini masih ada dengan out of pocketnya tinggi atau enggak. Dan beberapa regulasi acuan terkait perencanaan penganggaran pembiayaan kesehatan juga muncul di tahun 2015 terkait dengan pembiayaan kesehatan, termasuk pemerintah daerah yang kemarin baru muncul. Sehingga pesan-pesan yang ada tahun 2015 khusus pada pooling, purchasing, dan revenue collection dalam kerangka pembiayaan kesehatan nasional adalah pertama, kelangsungan sistem JKN, kemudian kesiapan sistem kesehatan itu sendiri baik di tingkat nasional maupun pemerintah daerah. Kemudian kompleksitas pendanaan kesehatan ini terkait dengan perencanaan penganggaran kesehatan di daerah dengan meningkatnya anggaran kesehatan. Kemudian isu lagi terkait integrasi Jamkesda yang tahun 2019 mungkin sudah tidak ada lagi Jamkesda. Dan yang terakhir adalah pendanaan UKM UKP ini yang terus kita lakukan advokasi ke berbagai pihak terkait dengan dana UKM UKP. Sehingga hal-hal yang menarik tahun 2016 ini yang jelas adalah implementasi kenaikan anggaran kesehatan, kemudian ada pilkada serentak di berbagai tempat. Ini juga memicu bahwa kita harus advokasi lebih optimal ke teman-teman daerah dalam upaya untuk perencanaan kesehatan. Kemudian berjalannya kebijakan JKN selama 3 tahun ini, bagaimana dengan monitoring evaluasinya, apakah terus berjalan, baik itu internal di BPJS Kesehatan maupun Kementerian Kesehatan maupun eksternal seperti akademisi, profesi, dan lain sebagainya. Kemudian implementasi kenaikan anggaran kesehatan di daerah ini terutama untuk anggaran promotif preventif dalam upaya mendukung jaminan kesehatan nasional. Kemudian yang terakhir adalah integrasi Jamkesda. Itu hal-hal yang menarik di tahun 2016 menurut divisi kami. Dan yang jelas adalah ketika kami memplotting beberapa pendanaan di dana-dana kesehatan tahun 2016 memang sangat kelihatan perubahannya dari beberapa lembaga seperti Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan dana masyarakat sendiri. Sehingga ketika terjadi kemungkinan dana di kesehatan yang terutama di Kementerian Kesehatan ini kami melakukan pendekatan terutama bagaimana monitor dana PBI yang semakin naik terutama untuk penggunaannya. Kemudian untuk pemerintah daerah ini kita lihat apakah terjadi kenaikan juga untuk upaya promotif preventif. Kalau dari dana transfer daerah ini naik, siapa akan ikut campur, artinya apakah koordinasi lintas sektoral juga bagus, bagaimana peran Bapeda di sana di daerah, dan mungkin regulasi apa yang bisa keluar di pemerintah daerah atau muncul ketika jaminan kesehatan nasional mulai bagus dan anggaran UKM promotif preventif ini turun. Dan kalau di pemerintah daerah, kalau kita lihat ada mekanisme dana baru dari BOK ke TP ke DAK non fisik ini semakin besar, dan siapa yang akan mengawasi atau maksudnya ikut melihat penggunaannya di pemerintah daerah. Karena kalau TP dulu mungkin kementerian bisa melihat langsung, tapi kalau sudah ke arah dan pemerintah daerah ini siapa yang akan mengawasinya atau ikut terjun langsung ya, lihat. Kemudian ada dana desa ini karena langsung ke desa, ini apakah
kesehatan punya porsinya sendiri. Ini juga kita lihat karena memang dana desa ini juga besar ya di beberapa desa ini. Apakah semuanya untuk fisik? Karena kalau kita lihat di desa-desa, walaupun kita nggak secara langsung ini kita kelihatan sekali kalau itu semuanya untuk fisik. Pagar yang nggak perlu juga diseragamkan, mungkin lampu-lampu dan lain sebagainya. Apakah itu semua hanya untuk fisik, tapi bagaimana dengan kesehatan? Kemudian dana tugas pembantuan juga dimulai diarahkan ke dana dekonsentrasi. Mungkin nanti Pak Bungkas bisa menjelaskan. Ini untuk dana pemerintah daerah yang naik yang untuk tahun 2016. Kemudian dana BPJS yang jelas adalah dana PPI dan kemungkinan nanti dana non PPI. Artinya ada kenaikan yang signifikan dan seperti Prof. Laksono bilang, apakah kemungkinan ada kompartementasi atau mulai dilihat penggunaan dana PPI sendiri untuk apakah sebagian besar untuk PPI atau untuk non PPI, atau ada kebijakan lain yang berlaku tahun 2016 ini. Tapi jangan sampai kebijakan itu berlaku di tengah-tengah ya, seperti hasil evaluasi kita di dana kapitasi ternyata itu sangat mempengaruhi kinerja di pelayanan kesehatan. Kemudian kenaikan kepesertaan juga kita lihat. Waktunya Pak Onci. Oh ya, Bu, terima kasih. Kemudian untuk dana masyarakat juga kemungkinan akan naik ya, walaupun memang belum ada evaluasinya, dan menjawab tantangannya bahwa peluang di tahun 2016 dengan riset kebijakan tentang implementasi pembiayaan kesehatan. Kemudian kita mulai melihat supply side-nya. Kemudian kita akan mengembangkan lebih lanjut tentang knowledge management lewat website maupun community of practice yang kita lihat isu-isunya, dan yang dilibatkan beberapa lembaga termasuk orang BPJS Kesehatan, Kemenkes, termasuk kementerian yang lain. Itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.